Halo semuanya, balik sama gue di sini. Jadi di video kali ini kita mau review helm kebanggaan kita ini. Sekarang udah gue pakai nih cuy. Jadi busanya udah gue pasang nih. Dan saat ini kita mau review helm kebanggaan kita nih. Yoi, gila gak tuh kan? Ganteng banget. Oke cuy, jadi kita bakal ganti nih sarung busa di bagian moncong sini nih, di bagian sini kita bakal ganti karena yang kemarin itu udah kusut cuy, banyak lem limanya. Soal dulu tuh gak tahu buat apaan ya. Dan ini gue bolong buat bracket si ini ya, kayak ini dibaut dari dalam tuh. Nah dulu tuh gue lubangin jadi seperti ini. Nah sekarang kita tutup, habis itu sarungnya ini ntar kita bakal ganti pakai sarung bahan. Yoi. Dan ada juga satu lagi nih di bagian pipi sebelah kiri, di bagian sini nih, busa sebelah sini juga kotor cuy, kotor sekaligus sudah rusak nih. Kayaknya kalau bisa ntar kita bakal ganti juga. Nah untuk bagian sininya ntar kita bakal rapihin karena ini tempat device Bluetooth receiver cuy. Yoi, biar bisa buat musik kan. Nah karena kan ini udah pakai intercom juga ya kan. Langsung aja kita kerjain nih. Ini udah kelar nih, yoi, pemasangan si sarungnya nih udah ganteng banget. Cuman kalau dari belakang ini rada kurang, cuman gak apa karena ntar ini masuk ke body ya kan. Dan mulut bisa full senyum, yoi, tuh kan. Nah ini udah kelar nih cuy, jadi gua lem aja dari sini ke sini yo. Dan jadi ini ada jack 3,5 nya di bagian sini tuh, yang nanti langsung masuk ke headset intercom yoi. Dan ini baterainya buat suplai si data ini. Dan di sini tombolnya udah hilang satu ya kan. Dan dia masuk ke dalam situ yoi. Jadi keren banget ini buat musikan jeduk-jeduk dah, sampai palapum yang juga masih oke-oke aja nih. Soalnya baterainya itu 1 bulan bisa tahan cuy, awet banget nih baterai dari drone ya kan. Langsung aja ini kita pasang ke helmnya yoi. Jadi kan kelihatannya rapih gitu di bagian sini nih. Jadi langsung aja kita pasang. Untuk di bagian dalamnya sih nggak ada yang gue rubah ya, cuman ada satu nih, lubang ventilasi dari atas. Jadi gue pindah di situ ya kan. Ya sebelumnya sih nggak tahu ya ada nggak ya, kayaknya nggak ada dah. Cuman yang kemarin gue bikin ini nih, jadi nggak ada yang gue rubah. Nah ini yang buat bracket kameranya tuh. Jadi ini part-part yang bakal kita pasang buat dasarannya si helm ini cuy. Jadi ada busanya yang gede itu, sama busa pipi, busa moncong, ada moncongnya, ada karet lips yang ini nih, sama ada visornya. Nah cuman ada beberapa part yang lagi dicuci ya kan, karena emang belum dicuci cuy, masih kotor ya. Jadi langsung aja kita pasang nih ke dalam helm ini. Let's go. Oke nih cuy, jadi udah kepasang semua tuh, instalasi buat audionya juga udah kepasang. Bisa pipi sebelah kanan juga udah dipasang nih, pokoknya udah kepasang semua nih cuy. Yoi. Enggak, tapi ini berat banget sih asli. Gua gak nyangka ini bakal berat banget. Kayak sekitar 1,5an lah beratnya cuy. Jadi ini berat banget asli kalau misalnya dipakai. Padahal busa-busa yang ininya belum dipasang, visor aja belum dipasang ya kan. Yaudahlah kita pasang semua dan ntar kita bakal timbang. Dan ini karet yang kemarin gue bilang ya kan, jadi dia di bagian sini gue dempulkan kemarin. Nah karena karet ini tuh nggak seamless kayak gini cuy, nggak rata. Nah jadi kalau misal kayak gini kan jadinya looknya jauh lebih keren gitu kan. Dan ntar di bagian bawah sini bakal gue warnain hitam biar senada sama karetnya. Yoi. Jadi langsung aja kita pasang nih
si busa-busanya. Let's go. Oke cuy, akhirnya jadi juga nih helmnya ya kan. Asik nih, busa dalamnya udah kepasang semua ini. Ini mulai dari busa. Nih kalau kalian nggak percaya kalau ini bukan helm GM. Nih, ini tuh helm GM cuy, GM Race Pro ZR 650. Nah, cuma ini berat banget ya. Coba kita timbang kali ya. Coba kita timbang ya cuy ya. Berapa nih? 1,5. Anjing, 1,85. Goblok banget. Jadi ini 1 kilo, ini setengah kilo, ini berapa? 2 on. Ini 1 on cuy. Jadi 1,8 ya. Goblok anjing, berat banget 1,8. Ini mah bukan helm nih. Batu kali ditaruh muka mah. Yoi. Ini berat banget nih. Busuk dah, Bang, berat, Bang. Coba sekarang kita bandingin helm ini beratnya sama helm ini cuy. Nah, ini coba kita timbang kali ya. Nah, ini kan 1,8 nih. Apakah dia ini enggak? Enggak cuy. Berapa ya kalau bisa timbang ya? Ya, sekitar 1,7 cuy. 1,7 ya bener. Cuma beda seon ya? Lah, baru tahu aku. Ternyata helm NJS itu terlalu berat ya cuy ya. Dibanding sama ini beratan ini sih. Kalau misalnya ini belum di custom ya. Soalnya ini kalau nggak salah itu 1,4 apa 1, berapa gitu ya beratnya. Nah, yang ini cuman nggak tahu berapa ya dulu barunya ya. Cuman sekarang tadi gue timbang sih 1,7 ya. Ternyata berat juga sih helm ini. Makanya gue tadi sempet nyoba helm ini ya, langsung nggak terlalu berat sih. Beda seon. Ya seon berapa gram gitulah. Gila akhirnya jadi juga nih helm kebanggaan aing yo. Jadi bisa langsung pakai buat trading nih. Cuman belum terlalu safety banget karena untuk strapnya kayak gini belum datang cuy. Jadi nanti kita bakal pasang juga ini lubang ya kan, belum dipasang. Oke, jadi langsung aja kita review nih helm kebanggaan kita ini yang baru aja kelar jadi ya kan. Asik. Nah, jadi kita mau review dari mana dulu nih cuy? Dari depan kali ya. Yoi. Nah, jadi di bagian depan sini sebenarnya konsepnya itu nggak kayak gini cuy. Cuman karena emang dulu ventilasi gesernya di bagian depan ini yang bisa naik turun itu hilang. Nah, akhirnya gue bikin lah seala kadarnya yoi. Dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, cuman dulu konsepnya gue pengen rata gitu yoi. Dan kalau looks dari depan tuh kayak gini. Untuk di bagian bawah sini ini udah lama sih sebenarnya. Aduh, ya. Jadi udah beberapa tahun yang lalu gue pasang buat bracket kamera. Iya, langsung aja kita ke atas. Tutup dulu ya guys ya. Nah, di bagian atas ini ada ventilasi. Kalau sebenarnya kalau diputihin tuh kayak nggak terlalu kelihatan ya. Cuman gue hitemin biar kelihatan aja sih. Biar mengasih tahu kepada orang-orang bahwa helm ini tuh ada ventilasi atasnya gitu, walaupun tersembunyi. Dan konsepnya sih dulu gue ngikutin apa ya? Karena di part 2 itu cuma nyampe sini doang. Sekarang kita review dari belakang cuy. Yang di belakang sini dulu ngambil konsepnya dari TTC sama NJS JTX1 cuy. Dan gue aplikasiin pakai pipa septic tank. Dan itu bener sih pakai pipa septic tank cuy. Akhirnya gue karbon. Terus karbonnya gagal, makanya kayak ada gelombang-gelombang di sini sih yang paling kelihatan. Kalau misal nggak di karbon sih kayaknya bakalan rata mulus. Cuman karena di karbon waktu ngangkatnya pakai gerinda ya kan, karena emang nggak sabaran jadinya ya keangkat semua si ABS-nya. Untuk ventilasi exhaustnya di sini gua make konsep helm apa ya, gua nggak tahu sih. Yang penting cocok ya masuk ya kan. Nah, jadi di sini tuh ada kayak pembatasnya, terus di sini ada lubangnya. Dan lubangnya ini fungsi ya, BTW dari dalam juga fungsi karena masih pakai bawaan standarnya di bagian dalamnya situ. Nah, untuk pipi sebelah kiri ini konsepnya tuh nggak tahu sih, nggak ngikutin konsep sebenarnya, nggak ada konsepnya. Jadi helm ini tuh ngalir purely dari pikiran yang ada aja gitu. Jadi kalau misal pikirannya berantak ya nggak jadi. Kayak di bagian sini matah gini ya kan. Pokoknya matah gini lah, ada footage-nya ntar gue kasih lihat. Cuman nggak cocok cuy sama bagian belakangnya sini. Akhirnya gue bikin lah seperti ini. Jadi di bagian belakang sini
itu gue kasih timbul. Sebelumnya tuh di part 2 tuh nggak ada timbulnya, biar kelihatan lebih berkarakter, lebih berotot dia. Jadi biar lebih ada karakternya aja sih. Terus di bagian bracket visornya juga gue cat warna putih nih, karena sebelumnya merah ya kan. Jadi konsepnya tuh hitam putih. Ya kurang lebih seperti itu sih. Untuk visornya pakai hand wrap lah pokoknya. Nah untuk visornya pakai itu udah lama sih pakainya. Nah untuk catnya nih cuy, catnya itu pakai di tone premium semua, kecuali warna hitam di bagian sini nih, sama di bagian depan itu pakai samurai sisaan yang tahun lalu cuy. Nah untuk catnya ini gue rekomendasiin buat kalian, soalnya hasilnya bagus banget. Kalau kalian lihat sendiri, clearnya itu bisa sampai basah gini cuy. Jadi kelihatan kalau kayak habis dicat gitu. Karena gue juga udah pernah make yang samurai pen, dan hasilnya ya menurut gue sih biasa aja ya, buat clearnya juga. Nah setelah gue pakai ini tuh jauh lebih keren. Untuk pengaplikasiannya juga jauh lebih mantep ya kan. Clearnya yang paling gue suka adalah clear gloss plus aktivator. Dia tuh bener-bener kinclong banget, kinclong ya kan. Nih karbonnya ada meling-meling bang, bujuk dah ini mah. Yoi, jadi buat catnya gue rekomendasiin kalian beli di tone premium. Yoi, kayak itu aja sih review kita kali ini ya. Nah untuk biaya yang dihabiskan berapa bang? Yoi, jadi di video kali ini gue bakal bahas tuntas proyekan helm ini mulai dari awal sampai akhir, biayanya berapa, terus biaya gagalnya berapa, biaya pengecatannya, pokoknya full biaya helm ini dari part 1 sampai sekarang bakal kita bahas di video ini saat ini. Oke, jadi gue bakal bahas tuntas pembiayaan si helm warna putih ini. Sekarang gue ngasih tahu perjalanan dari awal pengerjaan sampai di titik ini. Yoi, jadi pertama itu kan gue amplas pakai bor ya kan, karena emang gue belum tahu kalau ngangkat cat itu bisa pakai remover gitu. Padahal waktu gue upload videonya itu banyak yang komen juga, bang kenapa nggak pakai remover gitu, karena emang gue belum tahu cuy. Nah disitu gue ngabisin dana kurang lebih sekitar 27.000 buat beli amplasnya itu yang ada bracketnya. Nah setelah itu kelar, proses bikin spoiler pakai pipa septic cuy, dan itu bener ya, bener memang pakai pipa septic cuy, karena emang sisaan sih sebenarnya, cuman ya daripada nggak kepake gitu ya, dia gue pakai lah. Dan disitu memakan biaya juga lem PVC sama lem Korea cuy, seharga 17.000. Terus setelah proses itu selesai, naiklah ke proses pendempulan. Nah di pendempulan ini gue beli dempul dari Sanpolak, itu harganya 50.000 1 kilo, belinya online ya kan. Terus setelah proses dempul selesai kan naik karbon ya, karena gue niatnya pengen bikin karbon kan buat pertama kali nyoba gitu kan. Nah akhirnya untuk proses pengkarboniannya itu gue beli resin 1 kilo, pigmen warna katalis itu seharga 80.000 cuy, dan ditambah karbon 50 gram plus karbon warna 3 gram, jadi 53 gram itu harganya 58.000. Gue beli itu gue karbon lah ya kan, dan hasil akhirnya itu adalah gagal ya. Kalian nonton aja di part 3, itu adalah part kegagalan gue dalam proses pengkarbonan, dan itu memakan biaya kurang lebih sekitar 282.000. Jadi 282 itu kalau misal karbonannya itu jadi ya, nggak gagal kayak kemarin. Dan kalau gagal nambah lagi 50.000 buat beli dempulnya, karena emang gua angkat ulang ya kan pakai gerinda, sehingga harus didempul ulang, dan itu memakan biaya kurang lebih 50.000. Dan 50.000 itu isinya dempul 250 gram ditambah amplas ukuran 400.000 dan 2.000. Nah, jadi karena karbonnya gagal, akhirnya gue catkan warna putih, dan itu ada 3 kaleng. Yang satu itu Premier Grey, yang kedua warna putih, yang ketiga clearnya, dan itu memakan biaya kurang lebih sekitar 120.000.
Dan kalau misal di total mulai dari awal sampai sekarang hingga gagal saat ini itu memakan biaya kurang lebih 358, kurang lebih sekitar segitulah cuy. Nah bang, coba kalau misal kemarin karbonnya jadi, harganya yang lu dapetin berapa bang? Kalau misal karbonnya kelar ya kan, jadi itu memakan biaya kurang lebih 282.000 cuy. Udah sama pengekliran itu mah ya, cuman kalau misal gagal, terus gua tahu itu bakalan gagal, terus niatnya dari awal dicat, itu kurang lebih habis biaya 164, lebih terjangkau ternyata ya kan. Tapi karena itu semua gagal ya kan, jadi hal pertama itu gue pengen karbon dan hasilnya gagal, terus gue pengen cat itu memakan biaya lagi sehingga bengkak jadi 358 ya, kayak gitu sih. Jadi kalau kalian gue pengen nyoba custom cuman gue karbon nih gitu, jadi kalian harus siapkan dana kurang lebih 358 kalau misal itu gagal. Tapi kalau misal itu benar ya 282, 200 ya 300.000 lah, kalian harus bisa punya duit segitu. Kalau dan ini proyekannya masih belum kelar karena gue masih masang audio, jadi kayaknya kalau misal gue nggak mager gue bakal bikin kontennya juga sih buat audionya. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja proses pengerjaan kita kali ini ya guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe channel ini yoi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Tag berapa kali ini. Jadi tinggal masang aja nih headsetnya ya kan. Kemarin udah gue copotin semua bagian bodi-bodinya, ternyata emang susah cuy, karena build quality-nya aja udah bagus banget ini bang. Saya ini panjang banget ya kabel bujuk, dan ini suaranya bagus banget, bagus ini karena bagian speakernya udah gede, beda kayak speaker intercom. Kalau speaker intercom tuh ini lebih kecil cuy, sedangkan ini lebih gede. Langsung aja kita pasang ya. Akhirnya kelar juga nih pemasangan sound system di helm ini ya kan, biar bisa jedak jeduk gitu ya kan, apalagi kan sekarang musimnya jedak jeduk gitu guys, asik. Dan kalau galau tuh biar gak harus buka HP, buka YouTube dan dimasukin ke helm HP-nya ya kan. Dan di bagian dalam udah ada satu tuh speaker gede banget ya kan, ini lebih gede daripada yang intercom kemarin sih. Di bagian kiri juga udah ada nih, dan kabelnya itu kita masukin di balik nih cuy, tuh kan kelihatan kan, soalnya kabelnya panjang banget, panjang bang yoi. Dan kemarin tuh kan nggak sempat full ya gua videoin cara pemasangannya segala macam, soalnya susah cuy, apalagi waktu ngelepas dari earphone-nya yoi, karena harus matahin semua bagian-bagian earphone, jadi udah nggak bentuk lagi dah earphone-nya dah. Dan di bagian sini kita coba lihat bagian elektronikanya ya. Untuk setupnya tuh seperti ini ya teman-teman, sangat simpel sekali. Di sini ada baterai drone 750 mAh kapasitasnya dengan 3,7 volt cuy ya, pokoknya kayak gitulah spesifikasinya cuy. Nah untuk di bagian sini kita pakai Bluetooth receiver, di online ada sih harganya 25.000. kemarin kita ganti soalnya tombol minnya tuh kan hilang ya, rusak lah intinya. Nah terus di bagian dalam sini nih gue kasih bracket lagi buat baterainya, jadi baterainya tuh ngecasnya terpisah, ada cas-casannya lagi cuy. Dan di sini karena jack 3,5-nya itu kan lurus ya. Kalau di intercom kan L ya bentuknya, cuman kalau ini kan lurus. Jadi gue bikin lubang sendiri cuy di bagian sini cuy. Terus nyambung ke dalam, masuk, ngelingkar di situ tuh. Habis itu turun lagi ke mari. Dan bang ini ada mikrofonnya enggak bang? Untuk speakernya ada cuy, cuman belum dipasang ya. Nah tuh ada jack 3,5-nya buat mikrofon cuy. Yo, jadi paket komplit nih cuy, udah jadi ya kan. Mantep nih cuy. Untuk pairingnya itu gampang banget cuy, tinggal kita tekan aja bagian tengah, kurang lebih sekitar 3 detik lah. Nah setelah nyala ya kan, langsung kita pairing ke HP cuy. Nih Bluetooth musik yoi, langsung aja kita tekan nih. Ini udah terhubung nih ke Bluetooth musik ya kan, jadi tinggal kita play musik
mau musik dari apapun bisa cuy. Yoi, nonton TikTok juga bisa. Yoi, jadi semuanya bisa deh. Nah kalau udah pairing tuh biasanya cuma biru doang tuh. Kayak gitu cuy. Tes suaranya langsung aja kita play. Cuman sebelum kita play gue mau ngasih note dulu. Jadi yang gue pakai ini mikrofon dari HP ya. Jadi mikrofon standar HP. Dari atas, bagian atas ini sama bagian bawah sini cuy. Yoi. Jadi langsung aja kita play ya kan. Buat kita dengerin suaranya bakal kayak gimana. Langsung aja kita play ya. Nih kita coba masukin cuy di bagian atasnya, mikrofon atas ke bagian tengah-tengah helm cuy. Dan dari luar sini juga ke apa namanya, kedengeran kenceng cuy dari luar sini ya, kayak kenceng ya kan. Nah sekarang kita coba masukin mikrofonnya dua-duanya cuy, jadi HP-nya masuk ke dalam helm. Coba kita masukin ya. Kurang lebih seperti itu cuy suaranya ya kan, kalian bisa dengar sendiri. Kalau menurut gua sih nggak ada perbedaannya, cuman perbedaannya itu yang lebih signifikan itu dari kekerasan volumenya cuy. Jadi kalau misal kita pakai yang ini nih, yang gua setup terakhir ini jauh lebih kencang dibandingkan speaker intercom cuy. Kalau intercom tuh nggak terlalu dengeran kenceng, cuman kalau ini kenceng cuy. Kalau bassnya sih kayaknya sama-sama aja sih, mungkin karena nempel di helmnya ya kan. Jadi kalau misal earphone itu kan ada rongganya ya di bagian speakernya ya, cuman nggak tahu juga sih, yang paham audio aja lah yang jelasin ya. Jadi kalau kalian paham tentang audio model kayak gini, komen aja di bawah ya kan. Ya buat pengalaman aja sih. Kalau menurut gue sih udah oke banget sih. Dari segi suara juga udah mantep lah ya untuk ukuran headset di helm ya kan. Karena mau kenceng-kenceng mau gimana gitu kan, malah nggak kedengeran sama orang, ditabrak modar lah ya, gitulah pokoknya. Dan kayak mungkin cukup sampai sini aja sih perjalanan kita kali ini ya kan. Untuk test drive nya mungkin di next konten sekalian motovlog ya kan, karena kalau misalnya kita pakai test drive sekarang durasinya agak cukup cuy. Mana hujan ya kan, tuh mendung cuy parah. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya kan, and see you, bye bye.